Halo semuanya, hai, welcome to Joy Online Service. Nah, buat semuanya, welcome buat yang udah sering nonton, maupun yang baru pertama kali nonton, atau yang jarang-jarang nonton, welcome. We are so happy to meet all of you. Kalian yang ada di Jakarta, di Surabaya, di Palangka, atau di kota-kota lainnya, kita semuanya pokoknya happy banget dah. Makanya kita yang happy-happy ini, kita mau joget-joget, oh enggak ya, kita mau yel-yel dulu, oke? Kita mau yel sama-sama ya, oke? Sama-sama ya, Joy, yes, 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 I'm awesome. Oke, sekali lagi, tapi mintanya lompatnya yang paling tinggi, suaranya yang paling keras. Oke, sama-sama ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Woo! Hello everyone, welcome again to Joy Online Service. Let's stand up, kita berdiri semuanya sama-sama. Oke, kita yel-yel satu kali. Everybody ready? Joy, yes, 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 I'm awesome. Let's go. Woo! Come on, clap your hands together. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Again, sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am
sama-sama hari ini. Kami percaya Engkau setia buat kami Tuhan. Thank you for your faithfulness for us. Thank you Jesus. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Thank you God. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun. Kau sempurna bagiku, oh, lebih dari apapun. Hadirmu meneduhkanku. Angkat tangan kita sama-sama. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Percaya padamu. Sama-sama katakan. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi. Kau tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun. Oh yes God, Engkau sungguh sempurna, lebih dari apapun, lebih dari apapun. Hadirmu meneduhkanku, Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya. Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkara. Ini yang kami percaya. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Come on Joy Kids, dimanapun kita berada hari ini, kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Let's lift up our hands. Let's open up our hearts. Let's start to worship Jesus. He's our loving Father. He's a good, good Father. Dia Bapa yang baik buat kita. Kamu buka mulut kita, mulai katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Jesus. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you for who you are.
setia buat kami. Dan kami akan melanjutkan acara kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan, amin. Nah, kita mau main game sama-sama. Kita mau buat yang sedikit berbeda. So kita akan pakai in English ya, oke? Speak in English ya, Miss ya. Jadi tebak-tebakan pakai bahasa Inggris. Nanti kalau ada yang salah jangan ketawa ya. Ketawa juga boleh sih, nggak apa-apa deh. Oke. Yang pertama, oke? Clue-nya study, teacher, terus student. Oke, silakan. Oh yeah. Oke, yang berikutnya shopping, big building, mall. Oke. Nice view. Apa itu? Winds blow itu ya, breeze, water, sand. Ombak itu apa ya bahasa Inggris ya? Oke, maaf, karena saya tidak tahu bahasa Inggris. Ombak. Oke. Oh ya, wave. Oke, ayo tebak. Oh ya. Oke, dua lagi. Ini kalian juga bisa coba tebak di rumah ya. Yang ini juga ada nice view, gold. Terus ada big gate, ada Jesus, ya silakan. Oke. Ini yang terakhir tapi kita semua nggak mau ke sana, oke? Fire, scary, ada banyak, mungkin torch, terus ada ini apa? Apa ini? Demon, devil atau apa ya? Pokoknya hot. No water. Oh ini silakan. Yeay. Hello Joy Kids, welcome back to your favorite channel yaitu Joy Online Service. Senang banget kita bisa connect dari berbagai kota dan berbagai area dimanapun teman-teman mengikuti Joy Online Service. Thank you so much for tuning in with us and enjoying our services. We are so happy to have you. Dan by the way, buat teman-teman yang ada di Surabaya, di Jakarta, atau di Palangkaraya, hey, kita sangat mengundang banget untuk teman-teman boleh join sama kita di on-site service kita. Bisa ketemu sama teman-teman lain yang seumuran juga, atau mungkin have the same hobby. We can play games and all that stuff. It is super fun. Teman-teman bisa minta tolong nih sama mami dedinya atau papa mamanya untuk pergi ke alphaomegachurch.com dan nanti bisa temukan lokasi kita di sana. You know, every Sunday kita kumpul sama-sama, play games, kita nyanyi sama-sama, kita belajar sama-sama tentang Tuhan dan prinsip-prinsip yang pastinya keren buat setiap kehidupan kita. So, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan cerita kita minggu lalu. Ada yang ingat nggak? Minggu lalu bahas apa? Hayo, deng. Hayo, siapa yang ingat, siapa yang lupa? Aku lihat nih ada beberapa yang ingat, ada beberapa yang udah lupa. Minggu lalu kita membahas tentang surga dan neraka. Wow, tentang heaven and hell. Dan kita belajar bahwa heaven and hell atau surga dan neraka, they are not just fairy tale. Mereka bukan sekedar dongeng, mereka bukan hanya sekedar mitos, tapi mereka adalah tempat yang nyata. Nah, kita ulangi sedikit ya. Minggu lalu kita belajar bahwa neraka itu adalah tempat penyiksaan, tempat yang gak enak banget, tempat yang sangat menyakitkan, dan jangan sampai kita pergi ke sana. Kita belajar bahwa neraka itu ada beberapa ternyata. Yang pertama namanya Tantaros, yaitu tempat di mana iblis dibuang dari sorga. Nah, sekarang ini iblisnya ada di Tantaros. Terus kemudian ada lagi tempat yang kedua di neraka, namanya adalah Hades. Manusia yang mati dan gak punya Tuhan Yesus dalam hidupnya, gak punya Tuhan Yesus sebagai pengampun dosa, mereka akan masuk ke dalam Hades. Hades ini adalah kayak ruang tunggu, teman-teman. Sampai nanti pada waktunya, pada waktu penghakiman dan lain sebagainya, nanti orang-orang itu akan dihakimi. Kemudian yang paling terakhir adalah Gehenna. Nah, Gehenna ini sekarang masih belum ada karena dari Tuhan memang timingnya seperti itu. Nah, Gehenna ini nanti adalah tempat siksaan kekal. Jadi setelah penghakiman, nah orang-orang yang tadinya menunggu di Hades, mereka akan ada di Gehenna untuk disiksa selama-lamanya. Like, oh come on, nobody wants to go there, right? Nah, yang kedua kita membahas tentang surga. Surga ini tempat yang sangat menyenangkan, yang sangat indah.
tau gak sih, cuman jalanannya teman-teman itu dari emas. Like how amazing, ya gak sih? Nah, terus selain daripada itu, pintunya juga dari permata. Terus di situ kita bakalan nyanyi-nyanyi, kita bakalan party, kita bakalan happy-happy. Jadi kalau orang-orang bilang bahwa kayaknya enakan di neraka, soalnya neraka itu party, they got it wrong, you know, mereka salah, soalnya tempatnya party itu ada di sorga bukan di neraka. Nah, di sorga itu juga ternyata ada beberapa. Kita belajar bahwa minggu lalu kita lihat, yang pertama ada Firdaus. Firdaus ini juga ruang tunggu teman-teman. Nah, jadi orang yang percaya Tuhan Yesus dan punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, pengampun dosa mereka, waktu meninggalkan dunia ini mereka akan ada di Firdaus. Firdaus itu juga tempat yang indah gitu. Nah, kemudian setelah itu akan ada Yerusalem baru. Yerusalem baru ini tempat yang Tuhan sediakan buat nanti orang-orang yang percaya kepadanya, ya kan, waktu dunia ini sudah berakhir, kita akan ada di Yerusalem baru. Nah, jadi semoga teman-teman gak bingung. Nah, kalau teman-teman ada yang bingung boleh juga tanya di kolom komentar di channel ini. Kita akan so happy to answer all the questions. Dan buat teman-teman aku pengen ngingetin bahwa kalau misalnya ada anggota keluarganya teman-teman atau people that you love, people that you care about, mereka meninggal dan mereka meninggalkan dunia ini, kita pasti sedih ya dan kita merasa kehilangan. Tapi yang menjadi penghiburan kita adalah selama mereka di dalam Tuhan, mereka tuh lagi nunggu di Firdaus dan suatu hari kita akan ketemu dengan mereka kembali. Jadi memang sih kehilangan seseorang yang kita sayangi itu pasti sedih gitu, dan it's okay to be sad for an amount of time. Tapi kita perlu yakin dan ini menjadi kekuatan kita bahwa suatu hari kita akan ketemu dengan mereka lagi. We will meet them when we see them in heaven, we will be together. Nah, cerita minggu ini teman-teman judulnya adalah Go to Hell. Oh no, ya kan? Kalau kita udah denger cerita tadi, kira-kira ada gak sih yang mau go to hell? Would you prefer hell or heaven? Of course heaven, and I hope heaven, ya kan? Karena heaven is so much nicer than hell, come on, ya kan? Nah, hari ini kita akan dengar cerita tentang orang yang masuk ke heaven, nunggu, dan orang yang masuk ke hell, gitu. Nah, ini perbincangan antara, kalau yang teman-teman ingat dari cerita minggu lalu atau yang barusan aku review, ini adalah perbincangan antara Firdaus dan Hades. Interesting, ya kan? Nah, suatu hari teman-teman ada orang yang kaya, pakaiannya tuh mahal-mahal, terus hidupnya tuh mewah setiap hari. Pokoknya kayak he did everything he wanted, he didn't care about anybody else, he just did whatever he wanted. Nah, ada juga di depan pintu rumahnya diletakkan orang yang miskin, namanya Lazarus. Nah, karena dia ini miskin dan dia itu kayak kadang-kadang sakit dan segala macam, akhirnya dia cuman sekedar duduk di depan pintu rumah orang kaya itu. Dan udah gitu dia sakit kan teman-teman gitu. Waduh, tubuhnya itu dipenuhi dengan borok, jadi banyak lukanya. Jadi setiap hari dia duduk di depan pintu rumah orang kaya itu, garu-garu boroknya gitu, dan terus dia berharap mungkin ada remah-remah atau sisa-sisa makanan yang jatuh dari mungkin mejanya orang kaya itu, siapa tahu gitu ya bisa diminta sama dia waktu itu. Nah, jadi Lazarus cuma duduk di situ dan orang kaya ini dia menikmati kehidupannya sedemikian rupa. Kemudian mereka dua-duanya meninggal nih teman-teman. Gitu. Nah, kemudian si Lazarus ini dia meninggal, dia dibawa sama malaikat ke tempat terhormat di sampingnya Abraham. Di sorga, di mana? Di Firdaus. Nah, orang kaya itu dia juga meninggal dan kemudian dia dibawa ke Hades. Nah, waktu orang kaya ini ada di Hades, dia menderita sekali. Waktu itu dia memandang ke atas, gantian ya teman-teman ya. Tadinya kan Lazarus yang ada di bawah, ya kan, dia yang berharap, dia yang mengemis. Sekarang gantian, Lazarusnya ditaruh di surga, di Firdaus, orang kayanya ada di bawah, ada di Hades gitu. Nah, terus dia teriak-teriak nih, Bapak Abraham gitu. Dari Hades dia teriak. Firdausnya denger kan gitu. Bapak Abraham, kasihanilah aku gitu. Tolong suruh dong si Lazarus untuk mencelupkan jarinya ke dalam air lalu membasahi lidahku karena aku sengsara sekali dalam api ini. Teman-teman bisa bayangin gak? Neraka ini baru Hades loh, belum Gehenna. Dan belum yang disiksa apa sama sih, enggak.
itu cuman karena panasnya api, dia sangat menderita. Tapi kemudian Abraham bilang, anakku kamu ingat, seumur hidup kamu sudah dapat semua yang baik-baik, kamu menikmati hidup, kamu gak mikir tentang yang lain, you did whatever you wanted. Nah sekarang, sedangkan Lazarus dia mendapatkan yang jelek-jelek. Nah sekarang si Lazarus dia senang di sini, sehingga sedangkan kamu sengsara di sana. Dan selain itu, antara kamu dengan kami, sudah ada jurang yang besar sekali supaya nggak ada orang yang dari sana bisa ke sini, nggak ada orang dari sini bisa ke sana. Terus kemudian orang kaya ini bilang, kalau gitu Pak, tolong suruh Lazarus untuk pergi ke rumah saya. Karena saudara saya masih ada di sana. Suruh Lazarus memperingatkan mereka supaya mereka jangan jatuh ke tempat siksaan ini. Tapi Abraham bilang, mereka sudah punya Alkitab, sudah punya firman Tuhan, biar mereka menuruti apa yang sudah ada di buku itu. Nah orang kayaknya bilang, tapi nggak cukup Bapak Abraham, nanti mereka tuh itu nggak dibaca. Ayo siapa yang nggak baca Alkitabnya? Nanti itu nggak dibaca Bapak Abraham sama saudaraku. Tapi kalau ada orang mati terus hidup kembali yang menampakkan diri sama mereka, cerita tentang ini semua, mereka pasti akan lebih percaya. Tapi Abraham bilang, kalau mereka nggak menghiraukan kata Alkitab, mereka nggak menghiraukan firman Tuhan, mau ada orang yang mati hidup kembali pun nggak akan ngefek. Nah teman-teman, disclaimer dulu, kita jangan salah mikir ya. Bukan berarti orang kaya pasti masuk neraka, orang miskin masuk surga. Tetot, salah. Oke, itu salah. Bukan konsepnya seperti itu. Tapi gini, orang yang punya pribadi yang mengampuni dosanya, mau dia kaya, mau dia miskin, mau uangnya banyak, mau uangnya sedikit, dia akan masuk surga. Orang yang tidak punya, orang yang mengampuni dosanya, mau kaya, mau miskin, uangnya banyak, uangnya sedikit, doesn't matter, karena bukan itu titik beratnya. Orang yang tidak punya pribadi yang mengampuni dosanya, maka mereka yang akhirnya masuk ke neraka. Nah teman-teman, aku mau tanya nih, ada nggak yang teman-teman punya handphone? Nah ini handphonenya bisa bunyi. Ya kan barusan bunyi juga nih handphonenya. Teman-teman punya handphone, oke, ada gadgetnya masing-masing. Di handphonenya biasanya ada yang namanya alarm, bener? Oke, berapa dari teman-teman yang kalau pagi bangun pakai alarm? Boleh angkat tangannya? Tinggi-tinggi dong, tinggi-tinggi. Ada beberapa nih, kok bisa kelihatan ada beberapa. Oke, ada beberapa yang pakai alarm, ada beberapa yang enggak. Alarmnya mungkin mama papahnya atau mbaknya, ya kan, yang ngebangun nih. Nah teman-teman, waktu alarm berbunyi ada tombol yang namanya snooze, ya kan? Kita bisa tekan tombol itu, terus kemudian kita tidur lagi. Ayo siapa yang kayak gitu? Nah biasanya sekitar beberapa menit kemudian dia akan bunyi lagi. Nah kita bisa tekan lagi snooze, terus kita tidur lagi, ya kan? Nah kita bisa terus lakukan itu sampai seberapa lama pun karena ya alarm akan terus berbunyi secara otomatis. Nah kadang-kadang memang senang ya kita bisa aduh nanti lah 5 menit lagi. Tuh, kita kalau dibangunin ayo bangun sekolah sekarang cepat nanti terlambat. 5 menit lagi nanti ya kan. Nah teman-teman senang sih kadang-kadang ya kita bisa extra 5 minutes of sleep which is nice. Tapi ada dua hal nih tentang tombol snooze. Yang pertama, kalau kita terus tekan tombol snooze, kita akan terlambat atau kita akan miss something entirely, ya kan, karena kelewatan nih gitu. Nah yang kedua adalah kalau kita terbiasa menekan tombol snooze, akhirnya suara alarm ini kan jadi biasa ya buat kita. Awalnya mungkin tot, aduh apa sih berisik. Tapi karena kita snooze terus akhirnya tot, itu nggak ngefek buat kita. Ayo berapa yang kayak gitu? Suara alarm sudah nggak ngefek nih di kita ya kan. Nah akhirnya karena itu udah nggak ngefek, kita nggak akan denger sama sekali gitu. Atau bahkan alarmnya tot, kita tetap tidur aja gitu. Nah sadar nggak teman-teman bahwa Tuhan itu seringkali membunyikan alarm dalam setiap diri kita. Karena waktu kita percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu mengingatkan kita akan apa yang benar, apa yang salah. You know, so sometimes when you feel guilty about things atau kayak aduh aku harusnya tadi nggak ngomong gitu ya.
duh aku harusnya tadi nggak talk back to my parents, atau kayak aduh aku harusnya tadi nggak gitu ya sama temanku. You know what, itu Roh Kudus kasih alarm buat diri kita gitu. Nah seringkali Tuhan melalui Roh Kudus akan alarm kita, ayo nak ikut sama aku, ayo nak jangan gitu itu salah, follow my steps. Ayo nak jangan melakukan yang keliru, follow my words, follow my principles, ikuti firmanku, lakukan apa yang benar. Nah seringkali orang pencet tombol snooze terus, nggak usah lah Tuhan nanti aja gitu. Aduh Tuhan, Tuhan kan maha pengasih dan maha pengampun ya, nanti aja lah Tuhan, let me have some fun with my life. Nah akhirnya buat beberapa orang, mereka neken tombol snooze berkali-kali and way too many times, sampai akhirnya suara alarm itu udah nggak ngefek lagi. Dan akhirnya ketika mereka bangun, they realize that it was too late waktu mereka sudah ada di Hades. Nah sehingga teman-teman, allow me to encourage you today. Yuk kita baca Alkitab kita. Yuk kita dengerin Joy Online Service. Yuk kita dengerin kata-katanya guru-guru kita. Yuk kita ikuti apa yang firman Tuhan udah katakan. Karena gini, kadang-kadang kita serem ya. Kenapa kok ada surga dan neraka? Kalau Tuhan tuh baik, kenapa harus ada neraka? You know what? Sebenarnya Tuhan itu menciptakan kita semua, kamu dan aku, untuk ada bersama-sama dengan Dia. Tuhan tidak menciptakan kita untuk neraka dan Dia tidak mau kita ada di neraka. That's why Dia alarm terus dalam diri kita. Karena Dia kepingin ada bersama-sama dengan kita. Dan teman-teman Joy Kids, you need to be assured, teman-teman bisa yakin banget bahwa saat kita meninggalkan dunia ini, kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak menciptakan kita untuk neraka, tapi Tuhan menciptakan kita untuk ada bersama-sama dengan Dia di sorga yang mulia. Nah, super kebenaran kita hari ini adalah God doesn't want anyone to go to hell. Oke, kita ulangi sama-sama ya, mungkin agak panjang, jadi kita mau ngomongnya pelan-pelan supaya kita ngerti maksudnya, oke? 1, 2, 3. God doesn't want anyone to go to hell. Oke, ayat penuntun hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31 or Luke 16 verse 19 until 31. Dan ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9b. Ia tidak mau seorang pun binasa. Ia ingin supaya semua orang bertobat dari dosa-dosanya. Or 2 Peter 3 verse 9b. He doesn't want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Oke, kita udah selesai, jadi kita mau berdoa sama-sama dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Kau ingatkan kami semua, Kau beritahu kami semua bahwa tempat kami adalah di surga. Nanti bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, Tuhan terus sertai kami dan terus jagai kami. Terima kasih Tuhan kalau Kau sudah memberkati kami juga sepanjang minggu ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus berdoa, semua yang percaya katakan amin. Oke, kita udah selesai. Jangan lupa ya klik like, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin nggak ke gereja atau mungkin yang takut ke gereja masihan. Oke, kita mau sama-sama nonton ibadah online ini. Oke, and everyone, bye, see you all next week.